kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Kita berdoa. Kami percaya kepadamu, Engkau membela orang-orang yang benar, Engkau juga membela orang-orang yang hidup dalam ketulusan. Setiap orang yang bersandar kepadamu tidak dibiarkan begitu saja. Tapi setiap orang yang berharap kepadamu Bapa, Engkau selalu memberi jawaban yang terbaik. Engkau selalu menopang, melindungi, dan menyertai. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, Raja Mesir yang jahat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, penindasan dan juga tekanan yang dibuat oleh Raja Mesir terhadap kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir semakin merajalela. Raja Mesir bukan hanya menindas mereka untuk menjadi pekerja-pekerja. Kalau zaman kita dulu ada pekerja rodi dan romusa, mungkin seperti itu juga. Karena bangsa Israel diwajibkan membuat batu bata tanpa mempersiapkan jerami. Lalu kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh Raja Mesir terhadap bangsa Israel adalah Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan di Mesir ketika mereka akan menolong orang Israel akan melahirkan, perempuan-perempuan Israel akan melahirkan, maka jika bayi laki-laki mereka harus membunuhnya. Inilah kejahatan Raja Mesir yang ingin menekan pertambahan jumlah penduduk bangsa Israel di tanah Mesir. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 15-16 demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Inilah rencana jahat yang dilakukan oleh Raja Mesir terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel bukan hanya ditindas secara kejam melalui pekerjaan, tetapi melalui keturunan juga. Jika orang Israel melahirkan, jika perempuan-perempuan Israel melahirkan anak laki-laki, maka bayi laki-laki harus dibunuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, begitu kejamnya Raja Mesir ingin menghabiskan keturunan bangsa Israel. Inilah alasan mengapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena di Mesir bangsa Israel ditindas dan juga dianiaya dengan kejam. Oleh sebab itulah Allah merencanakan membawa umat pilihannya, bangsa kesayangannya, untuk keluar dari tanah Mesir, dan mereka menduduki tempat tanah air perjanjian, yaitu kota Kanaan. Dalam situasi yang demikian, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan menolong, Tuhan memberkati perempuan-perempuan Israel melahirkan tanpa bidan. Mereka menjadi perempuan yang kuat. Sebelum bidan datang, perempuan-perempuan Israel melahirkan dengan baik. Ini kekuatan di tengah tekanan dan di tengah himpitan segala kejahatan dan rencana-rencana Raja Mesir. Tuhan tetap menolong umatnya. Demikianlah di tengah-tengah hidup kita. Apapun yang kita rencanakan, Tuhan memberkati. Dan rencana-rencana jahat yang dilakukan orang lain terhadap kita, Tuhan akan melindungi
Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menopang kita. Oleh karena itu, tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang hidup. Kita berdoa. Kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberi jalan keluar di dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.